Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beton pracetak. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahapan pembuatan beton pracetak. Dan kami juga sedang melakukan recording dalam pemenuhan tugas dari mata kuliah beton prategang dan pracetak. Nah, sebelum masuk ke materi atau menjelaskan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari saya sendiri, Andi Muhammad Pramudia, kemudian ada Syarifah Andini Yasmin Humaira, Salsabila Tasya Okta Putri, ada Rifka Nur Salihah, dan Salma Putri Dwi Alfian, Muhammad Fajrun Najah, serta Naufal Asmi Amrullah. Nah, secara garis besar, tahapan pembuatan beton pracetak sendiri ada 3 tahapan, yaitu pertama tahap desain, kemudian kedua ada tahap produksi, dan terakhir ada tahap pasca produksi. Nah, kami bagi lagi jadi subbab-subbabnya, seperti pertama produksi, desain molding, perawatannya, ereksi beton, pracetak, demolding, handling, transportasi, serta pemasangannya. Nah, untuk intermezzo akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajrun Najah. Waktu dan share screen saya persilakan. Ya, selanjutnya di sini ada intermezzo tentang beton pracetak ya. Lalu next. Definisi dari beton pracetak itu sendiri adalah konstruksi yang komponen pembentuknya dicetak atau difabrikasi dan hasil dari percetakan tersebut nantinya akan dipasang di lapangan untuk membentuk sebuah bangunan. Beton ini dibuat berdasarkan cetakan dan ukuran tertentu yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Beton ini juga dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku hingga mencapai umur perawatan. Di dalam dunia konstruksi, beton precast ini sudah tidak asing lagi karena jenis beton ini sangat bermanfaat dalam proyek pembangunan rumah, gedung, jembatan, bahkan bangunan air. Dan proses perawatannya pun tujuannya itu untuk menjaga kadar air dalam beton agar kualitas beton tersebut tetap terjaga dan mutunya terjamin baik. Lalu next. Lalu ada sejarah perkembangan beton pracetak. Nah, beton precast atau pracetak awalnya berasal dari negara Eropa yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman yakni Weiss dan Freitag. Beton pracetak mulai digunakan pada tahun 1906. Penggunaan beton precast di Indonesia ditandai dengan adanya pracetak yang berbentuk komponen seperti balok jembatan, tiang pancang, serta kolom dari tahun 1970-an. Nah, seiring berkembangnya zaman, muncullah sistem L-shape pada tahun 1966. Nah, konstruksi beton L-shape ini digunakan untuk dinding penahan tanah atau turap yang ada di sungai. Lalu ada sistem all-load bearing wall di tahun 1977 untuk dinding pada bangunan. Dan lalu ada sistem beam column slab tahun 1998 yaitu precast balok, kolom, dan plat ya. Lalu next. Lalu precast ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya itu yang pertama bentuk panel beton yang variatif. Nah, bentuk panel beton yang dibuat bisa mengikuti desain yang diinginkan dan sesuai kebutuhan. Nah, biasanya bentuk lengkung yang susah didapatkan jika proses cor di tempat. Selain bentuk lengkung, beberapa detail beton arsitektural yang rumit dan unik ini juga bisa diwujudkan menggunakan beton precast. Lalu kelebihan yang kedua, pemasangan yang mudah. Nah, jadi pemasangan beton ini mudah karena hanya tinggal dipasang pada bagian yang dibutuhkan. Misal ingin menambah volume bangunan, hanya perlu menambahkan panel beton precast lagi dengan sistem yang horizontal ataupun vertikal. Lalu kelebihan yang ketiga, tidak tergantung cuaca. Jadi karena proses pembuatan beton ini di dalam pabrik, beton bisa dirawat dengan mudah tanpa harus melihat keadaan cuaca. Lalu yang keempat, lebih hemat waktu dan biaya. Nah, jika beton sudah pada tahapan finish di pabrik, bisa langsung dibawa ke tempat lokasi proyek dan juga langsung bisa dipasang atau diinstal pada lokasi proyek. Dan kelebihan yang kelima ada dapat diberikan bahan tambahan. Nah, beton precast ini bisa ditambahkan zat tekstur sesuai kebutuhan dan bahkan bisa juga ditambahkan
zat warna. Lalu kekurangan dari beton pracetak ini adalah yang pertama, tidak menjangkau semua tempat. Jadi konstruksi yang menggunakan beton precast ini harus menjangkau area yang luas. Nah, jika areanya sempit, maka proses mobilisasi ke lokasi proyek akan menyulitkan. Lalu yang kedua, butuh biaya tambahan untuk pendistribusian beton. Nah, jika biasanya butuh biaya tambahan untuk proses distribusi atau mobilisasi, apalagi jarak dari pabrik ke lokasi proyeknya yang sangat jauh. Ya, selanjutnya jelaskan. Ya, sesuai yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa ada 3 langkah, maka langkah pertama itu adalah desain. Jadi, proses perencanaan suatu produk secara umum merupakan kombinasi dari ketajaman melihat peluang, kemampuan teknis, serta kemampuan pemasaran. Persyaratan utama adalah struktur harus memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan kestabilan pada masa layannya. Ya, next. Terus langkah keduanya ada produksi. Jadi, hal yang menonjol dalam produksi beton pracetak adalah penggunaan mesin dalam pabrik untuk menghasilkan komponen beton pracetak. Jadi, selain membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit, penggunaan mesin akan mengurangi kesalahan yang diakibatkan oleh faktor manusia, sehingga akan dihasilkan produk dengan kualitas yang lebih seragam. Hal penting dalam faktor produksi adalah prioritas. Komponen yang akan terlebih dahulu dipabrikasi tentu harus disesuaikan dengan rencana kerja dan metode kerja yang direncanakan. Untuk mencapai pemilihan komponen yang harus diproduksi terlebih dahulu, maka dibutuhkan koordinasi antara fabrikator dengan instalator. Lalu tahap selanjutnya akan dibacakan oleh Rifka. Kemudian ada desain molding. Molding beton pracetak merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembuatan dan produksi beton pracetak. Kebutuhan biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan cetakan memerlukan dana besar dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Proses fabrikasi pada beton pracetak dapat memakai molding atau cetakan yang terbuat dari plat baja. Penggunaannya dapat dipakai secara berulang kali hingga mengurangi pembiayaan pencetakan atau backcasting. Sistem pada cetakan ialah rangkaian beragam bagian-bagian molding yang dapat dilakukan pemasangan dan dapat dibuka dengan sangat mudah. Kemudian dapat dilakukan proses. Next. Molding beton pracetak memiliki beberapa persyaratan untuk mendapatkan hasil beton berkualitas. Selain itu, terdapat cara perawatan dan proses perakitan khusus. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk molding beton adalah yang pertama volume stabil, yaitu hal itu dapat membuat dimensi pada beton memiliki ukuran yang akurat. Yang kedua, penggunaan berulang kali. Pengadaan berulang kali dapat menekan kebutuhan biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, kemudahan pemindahan dan rapat air. Air dari agregat tidak dapat rembes maupun keluar dari cetakan. Dan yang keempat, daya lekat rendah. Daya pelekatan yang rendah terhadap beton yang sudah siap diangkat. Tentunya hal ini memudahkan dalam membersihkannya. Yang terakhir yaitu penggunaan untuk beragam bentuk. Penggunaannya dapat diproduksi untuk berbagai jenis kebutuhan bentuk sehingga dinilai lebih fleksibel. Kemudian akan dijelaskan oleh Salma. Selanjutnya itu ada penulangan. Penulangan itu ialah tulangan yang telah dirakit ditempatkan ke dalam cetakan. Yang kedua ada concreting, itu adalah pembuatan beton, penakaran, dan pencampuran beton. Biasanya di pabrik tersedia concrete batching plant yang memiliki kontrol kualitas secara komputer. Yang ketiga itu ada compaction, itu adalah pemadatan beton memakai high external vibrator dengan high frekuensi. Next. Selanjutnya ada perawatan beton pracetak, itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama, menyemprot beton dengan lapisan khusus pada permukaannya. Yang kedua, secara terus-menerus membasahi permukaan beton atau menutupinya dengan penutup yang lembab atau basah. Yang ketiga, ada perawatan atau curing beton, juga dapat dilakukan dengan uap bertekanan tinggi, uap dengan tekanan atmosferik atau pelembab, dan serta pemanasan.
Yang keempat adalah teknik lain, curing. Jadi, perawatan pada beton atau curing itu dilakukan setelah beton mencapai final setting atau beton yang telah mengalami pengerasan. Tujuannya, perawatan ini adalah agar proses hidrasi tidak mengalami masalah, misalnya terjadi keretakan karena penguapan air yang terlalu cepat. Next. Tahap selanjutnya adalah tahap demolding dan handling. Dua tahap ini adalah dua tahap yang saling berkaitan. Tahap demolding adalah proses pengangkatan beton pracetak dari cetakan ketika beton dirasa cukup matang. Kemudian untuk handling adalah pemindahan beton yang baru saja dilepas dari cetakan menuju ke gudang atau storage. Dan biasanya disusun secara vertikal, yang di antara betonnya diberikan bantalan agar tidak hancur ketika proses penumpukan. Next. Dalam proses ini, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah umur beton harus sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Biasanya untuk beton normal membutuhkan waktu 12-16 jam. Kemudian untuk beton yang menggunakan sistem steam curing, biasanya membutuhkan waktu 8-10 jam. Kemudian yang kedua adalah kuat tekan beton. Jadi, kuat tekan beton untuk beton bertulang biasanya harus telah mencapai 200 hingga 250 kg per cm kuadrat. Untuk beton pre-stress atau prategang, biasanya harus telah mencapai 400 kg per cm kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah alat angkat yang digunakan. Alat angkat yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas. Jadi kren yang digunakan harus memperhatikan berat beton yang akan diangkat. Kemudian yang kedua adalah peraturan yang berlaku. Dari sumber yang saya baca, peraturan yang berlaku di sini adalah peraturan jalan raya. Jadi dalam pengangkutan beton itu harus menyesuaikan dengan peraturan jalan raya. Jangan sampai alat yang akan digunakan untuk mengangkat itu melebihi atau melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah alat transportasi dalam pemindahan atau pengiriman. Kemudian yang kelima adalah stabilitas dan stres selama pengangkatan. Jadi stabilitas dan stres harus juga diperhitungkan agar dalam proses handling dapat berjalan dengan baik. Next. Oke, berikutnya ada tahapan dari rangkaian pasca produksi beton, yaitu adalah transportasi. Intinya pada tahap transportasi ini yaitu proses pemindahan atau mobilisasi beton pracetak dari pabrik menuju ke lokasi atau tempat instalasi pemasangan dari beton pracetak itu sendiri. Nah, pastinya perlu alat bantu dalam proses mobilisasi beton pracetak, yaitu biasanya berupa truk dengan bak terbuka. Di samping itu pula kita harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat maupun membuat mobilisasi beton pracetak ini jadi lancar. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam sistem transportasi adalah pertama ada spesifikasi alat transport, yaitu meliputi lebar, tinggi, beban mak, dimensi elemen. Yang kedua ada rute transport yang meliputi jarak, lebar jalan, kepadatan lalu lintas, ruang bebas bawah jembatan, perizinan dari instansi yang berwenang. Nah, dari dua poin ini akan sangat bersangkut pautan dengan tahap pengiriman dari beton pracetak itu sendiri. Yaitu di mana tadi disinggung sama teman saya Pak Junajah dan Noval tadi, harus memenuhi peraturan jalan raya, di mana
transfer ini biasanya harus melewati jalan raya karena sangat cocok untuk skala pembangunan dengan site yang luas. Karena apabila melewati jalan yang terlalu sempit akan sangat sulit untuk mobilisasinya. Kemudian sangat bergantung pada persyaratan legal negara setempat, khususnya dalam persyaratan lebar, ketinggian panjang, dan beban objek yang diangkut. Nah, kemudian juga dari desainnya harus juga memenuhi kriteria. Apabila tidak memenuhi kriteria akan dikenakan biaya tambahan dan juga membutuhkan pengawalan khusus petugas jalan raya. Di samping itu pula ada batasan untuk panjang maksimum unit precast yang disyaratkan dalam satu angkutan tidak boleh melebihi 30 meter. Transportasi angkutan yang rendah atau biasanya untuk panel dinding dan lantai memiliki kemampuan angkut 250 ton. Untuk objek angkut panel dinding dan lantai sangat cocok menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan kerangka khusus yang dapat mendukung dan melindungi objek angkut. Nah, kemudian adalah pemilihan alat angkut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu pertama ada macam komponennya, meliputi linear atau plat. Kemudian kedua ada ketinggian alat angkatnya berhubungan dengan ketinggian bangunan yang akan dibangun. Dan ketiga ada berat komponen, yaitu berdasarkan beban maksimum. Dan terakhir adalah kondisi lokal, pencapaian lokasi dan topografi. Kemudian ada ereksi beton. Ereksi beton ini adalah tahap penyatuan elemen beton pracetak menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga membentuk suatu bangunan. Pada proses ini pula juga memerlukan alat bantu, yaitu berupa alat pengangkat atau alat pengangkut, yaitu berupa kren. Nah, alat pengangkut ini diusahakan agar tidak dibebani dengan waktu penyetelan dan waktu pengikatan. Kemudian mahalnya sambungan sebaiknya komponen berjumlah sedikit. Adapun kriteria pemilihan alat pengangkut yaitu pertama berat komponen precast, kemudian jenis komponen, tinggi alat, kuantitas atau jumlah komponen, kondisi lokal, gerakan alat, cara kerja, dan frekuensi. Kemudian pemasangan beton akan dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Silakan. Selanjutnya ada pemasangan beton pracetak di lapangan. Pelaksanaan konstruksi atau set construction merupakan proses pemasangan beton pracetak pada struktur dan pemasangan join atau sambungan. Berikut adalah video metode pelaksanaan konstruksi dengan menggunakan metode beton pracetak. Dalam pemasangan elemen pracetak ke lokasi terakhirnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain set plan, peralatan, siklus pemasangan, dan tenaga kerja. Nah, seperti yang sudah kami jelasin tadi, bahwa pembuatan beton pracetak tersendiri terdiri dari pertama adanya molding atau cetakan. Nah, kemudian setelah terbuatnya cetakan yang biasanya terbuat dari baja tersebut akan dilakukan penulangan, pemasangan tulangan, serta baru dilakukan pengecoran. Dan kemudian ada compaction atau penumbukan beton
Nah, seperti terlihat di video yang kami tampilkan. Dan itu merupakan tahapan produksi beton. Nah, untuk pasca produksinya yaitu tadi seperti pemasangan instalasi maupun ereksi akan dibantu dengan alat berat seperti kren. Selanjutnya adalah metode dan jenis pelaksanaan konstruksi pracetak. Yang pertama ada lift slab system, yaitu pengikatan elemen lantai ke kolom. Yang kedua, slip form system, yaitu beton dituangkan di atas cetakan baja yang dapat bergerak memanjat ke atas mengikuti penambahan ketinggian dinding yang bersangkutan. Selanjutnya ada push up jack block system, yaitu lantai teratas atap dicor terlebih dahulu, kemudian diangkat ke atas dengan hydraulic jack yang dipasang di bawah elemen pendukung vertikal. Selanjutnya, box system, yaitu konstruksi menggunakan dimensional berupa modul-modul kubus beton.
terakhir adalah perakitan per elemen. Dari video yang tadi itu merupakan salah satu metode dan jenis pelaksanaan konstruksi beton pracetak. Pemasangan beton pracetak di lapangan dapat menggunakan ikatan antar komponen, antara lain sambungan, ikatan, dan simpul. Sambungan dapat dikelompokkan menjadi sambungan yang pada pemasangan harus langsung menerima beban, biasanya beban vertikal, akibat beban sendiri dari komponen. Sambungan yang pada keadaan akhir akan harus menerima beban-beban yang selama pemasangan diterima oleh pendukung pembantu. Sambungan pada mana tidak ada persyaratan ilmu gaya, tapi harus memenuhi persyaratan lain seperti kekedapan air, kekedapan suara. Terakhir, sambungan-sambungan tanpa persyaratan konstruktif dan semata-mata menyediakan ruang gerak untuk pemasangan. Selanjutnya ada ikatan. Prinsip pengikatan komponen. Yang pertama, ikatan cor. Penyaluran gaya dilakukan lewat beton yang dicorkan. Yang kedua, ikatan terapan, yaitu pengikatan komponen satu dengan yang lain secara lego atau permainan balok susun anak. Yang ketiga ada ikatan baja, yaitu pengikatan dengan cara dilas atau dibaut, mur, atau ulir. Yang terakhir, ikatan tegangan merupakan perkembangan dari ikatan baja dengan memasukkan unsur post tensioning dalam sistem sambungan. Komponen terakhir yaitu simpul, merupakan kunci dalam struktur yang memakai komponen pracetak dan merupakan tempat pertemuan antara dua atau lebih komponen struktur yang dapat dikelompokkan menjadi simpul primer, simpul pertemuan kolom, simpul penyalur sekunder primer atau plat balok, simpul pendukung sesama plat atau dengan balok dan kolom, dan simpul yang mampu menahan momen. Sekian dari kelompok 2. Apabila dalam pemaparan kami masih banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada lebihnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku perwakilan kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.